Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Siska Jurnal, teman-teman. Nah, di kesempatan video kali ini aku mau ngebahas nih tentang soal dan pembahasan lengkap untuk formasi P3K atau di formasi CPNS, seleksi kebidangan, formasi jalan jembatan. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau perkenalin dulu kalau Siska Jurnal itu sebenarnya YouTube-nya dari tahun 2019 akhir ya, di 2020-an. Nah, kita juga udah pernah bikin ebook Jalan Jembatan SKB di 2019. Kemudian isinya 500 soal pembahasan lengkap ya teman-teman ya. Jadi itu berdasarkan kisi-kisi dan juga pengalaman penulis atau dari kisi-kisi teman-teman yang udah pernah ikut seleksi CPNS. Ada juga ebook untuk SKB formasi jalan jembatan di 2021. Jadi ini nyampur soalnya sama P3K di tahun 2021. Dan yang terakhir yang aku create adalah tentang ebook P3K teknis ahli jembatan jalan jembatan teknis utama. Nah, ini sebenarnya teknis muda, teknis utama sama ya, di tahun 2023. Nah, cara pemesanannya gimana? Teman-teman cukup WA aja via WhatsApp di 081 0812 1033 4044. Sekali lagi 0812 1033 4044. Nanti teman-teman bakal diarahin gimana cara pemesanan e-booknya. Nah, selain formasi jalan jembatan, aku juga punya formasi teknis lainnya kayak SDA atau pengairan, kemudian bangunan gedung dan perumahan. Selain itu juga di tahun lalu aku udah pernah bikin ebook lainnya, teman-teman. Mungkin yang berminat ya, ada formasi Bapeda, rencana evaluasi dan pelaporan, kemudian ada pengadaan barang jasa, penguji lab tanah dan aspal, kemudian ada parbut, kemudian ada untuk guru SD ya, Pranata komputer juga ada. Untuk teman-teman yang ngambil tata ruang dan pemetaan mungkin agraria bisa ada juga, sama utilitas ya ada ya. Tapi yang paling lengkap e-booknya dari 2019 itu ya yang jalan jembatan, pengairan sama perumahan. Nah, khusus teman-teman yang pengairan, karena basicku pengairan, aku adain bimbel, kelasnya private, jadi satu kelas satu orang. Aku langsung mentorin langsung dan teman-teman bisa tanya jawab dan sharing sepuasnya. Nah, caranya gimana? Cukup WhatsApp aja di 0812 1033 4044. Nah, biar nggak lama-lama durasi videonya, aku langsung masuk ke soalnya. Nah, kita bahas nanti next ada volume 1, volume 2, volume 3 gitu ya. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu teman-teman untuk persiapan seleksi kebidangan di instansi impian teman-teman ya. Oke deh, kita langsung masuk aja di soal pertama. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang ya, tata pelaksanaan pengadaan badan usaha dan pengusahaan jalan tol. Sorry, ini tipe ya, jalan tol. Dan nomor 2, layanan usaha yang dapat diberikan pada konstruksi yang bersifat umum meliputi layanan berikut kecuali adalah penyewaan alat. Nah, teman-teman, emang di beberapa soal ada yang mengatur tentang kayak gini, aturan-aturan hukum terkait dengan teknis pelaksanaan di formasi teman-teman. Misalnya jalan jembatan, khusus jalan jembatan, perumahan tentang perumahan. Makanya teman-teman perlu baca wawasan tentang peraturan-peraturan tersebut ya. Kemudian next ada UU nomor 38 tahun 2004 adalah undang-undang yang mengatur tentang jalan ya. Mungkin aturan lainnya di bawah UU ini bisa dipelajarin juga. Nah, di UU tersebut mengatur tentang peranan jalan sebagaimana mestinya. Oke ya. Hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Lanjut di soal nomor 4, jangka waktu kerjasama pengusahaan jalan tol dengan bentuk bangunan guna serah tanpa dukungan pemerintah paling lama berapa lama nih? Di 50 tahun. Ya, jadi kerjasama pengusahaan jalan tol ya. Oke, next di soal nomor 5, Badan Pengaturan Jalan Tol adalah badan yang dibentuk oleh Menteri ya. Kemudian next, hak menguasai dari negara dengan kewenangan pelaksanaan sebagaimana dilimpahkan kepada pemegang disebut dengan hak pengelolaan. Hak pengelolaan merupakan hak menguasai negara yang berwenang pelaksanaan sebagian dari yang dilimpahkan dari pemegang hak, yaitu kementerian, Pemda, perusahaan milik negara, dan perusahaan milik daerah.
Next, di soal nomor 7, jasa konsultasi konstruksi yang bersifat spesialis adalah jenis usaha. D ya, penguji analis teknis. Next, di soal nomor 8, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2017 mengatur tentang jasa konstruksi ya, D ya. Kemudian nomor 9, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap per 2 tahun ya jawabannya. Next lagi, berikut adalah peraturan pemerintah tentang jalan adalah D ya, PP nomor 34 tahun 2006. Nih. Jadi ada UU nomor 38 tahun 2004, PP 34 tahun 2006 dan UU 38 2004, PP 34 2006. Ini semua tentang pengaturan lalu lintas dan jalan ya. Next, di nomor 11, jalan kelas 3B adalah jenis fungsi jalan B, kolektor ya. Kemudian nah ini pembahasannya bisa teman-teman baca nanti. Nah ini sebenarnya salah satu soal yang aku masukin di dalam ebook. Jadi teman-teman kalau pengen tahu ebooknya tuh isinya apa, kayak isinya soal pembahasan, dan soalnya ini merupakan pendekatan ya, maksudnya soal-soal yang teman-teman yang mungkin pernah ikut ujian SKB terus ingat salah satu jenis soalnya, jadi aku create ulang di sini, jadi bisa banget buat referensi atau bahan pendekatan kira-kira soal teknisnya itu akan seperti apa Kak di formasiku gitu kan. Nah ini ada jalan kelas 1, 2, jalan lingkungan ya, 3A, 3B, 3C ya sini ya. Ada lebar maksimumnya berapa, aturannya sama panjang maksimum, kemudian ini ya muatan maksimumnya berapa. Next, di soal nomor 12, muatan sumbu terberat atau MST jalan arteri adalah AL lebih dari 10 ton. Jalan arteri itu mana? Jalan arteri ya kelas 1, kelas 2 ya jalan arteri ya. Next, apa yang dimaksud dengan rumija? Nah, rumija itu jadi kalau misalnya di jalan itu ada yang namanya rumaja, rumija ya, ruasja. Kalau rumaja ruang manfaat jalan, rumija adalah ruang milik jalan, dan ruasja adalah ruang pengawas jalan. Yang mana nih? Ya, yang ini ya. Kalau misalnya A itu jalur lalu lintasnya, yang ini nih. Kalau yang B itu bahu jalan, yang C itu saluran tepi, kemudian yang D itu ambang pengaman. Nah, kalau misalnya ini adalah B plus AB adalah badan jalan ya ini ya. Oke, ini berdasarkan apa? Ini PP 34 tahun 2006. Maka jawabannya adalah A ya, kanan kiri jalan yang masih termasuk ke dalam bagian jalan. Oke, lanjut lagi, saluran tepi jalan terhadap bagian jalan ya. Saluran tepi itu masuknya kemana nih? Saluran tepi masuknya rumaja ya, ruang ruang manfaat jalan ya. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu klasifikasinya yang termasuk rumaja tuh apa aja, badan jalan, saluran tepi, ambang pengaman itu adalah ruang manfaat jalan. Kalau rumija itu adalah sejalur tertentu ya, kayak jalur hijau atau jalur apanya. Nah ini pengawas itu ruang tertentu di dalam rumija. Nah bisa dipelajarin ini di PP 34 2006. Next, di soal terakhir, jalan lokal diperuntukkan hanya untuk C ya, angkutan setempat ya kalau untuk jalan lokal. Nah ini taunya dari mana? Ini kan ya hanya untuk jarak untuk jarak sekitar 20 km per jam. Ada jalan arteri, kolektor, lokal, sama lingkungan. Nah jenis angkutannya apa nih? Utama, pengumpul, pembagi, angkutan setempat, angkutan lingkungan. Ini udah diatur semua ya, batasnya berapa, lebar jalan maksimumnya berapa juga udah diketahui. So thank you teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita sampai ketemu lagi di volume kedua. Thank you, semoga bermanfaat. See you and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.